Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Channel. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas tipis-tipis permainan antara Magnus Carlsen melawan Lucas Silva. Permainan ini terjadi di Title Cup tahun ini teman-teman, masih sangat hangat, tepatnya di bulan Agustus kemarin. Lucas Silva, kewarganegaraan Argentina. Ia lahir pada 1 Januari tahun 2002, baru 22 tahun. Yang membuat menarik dari partai ini adalah pembukaan dari Magnus Carlsen. Saya sendiri tidak tahu ini pembukaan apa. Oke, langsung saja kita ke permainannya. Magnus Carlsen putih, Lucas Silva hitam. Magnus Carlsen mulai dengan kuda H3, lalu hitam pion D5. Magnus Carlsen kembali dengan mengeluarkan kudanya ke A3 dan hitam menjawab pion E5. Coba lihat opening ini teman-teman. Gajah terang hitam dan gajah gelap hitam sama-sama mengancam kuda, dan jika kuda itu dimakan maka akan menumpuk pion Magnus Carlsen, dan tentunya itu akan sangat menguntungkan bagi hitam. Di sini juga nampak bahwa Magnus Carlsen itu sengaja memakai permainan yang unik ini untuk menjajal kemampuan pria kelahiran Argentina ini teman-teman. Oke, lanjut. Magnus Carlsen menawarkan pertukaran pion D4. Hitam menolak dengan membawa pionnya ke E4. Magnus Carlsen kembali menawarkan pertukaran, kini pion C4. Dan lagi-lagi hitam menolak dengan cara memajukan pion ke C6. Lebih tepatnya ia menolak untuk memulai pertukaran, namun mempersilahkan jika Magnus Carlsen ingin memulai pertukaran terlebih dahulu. Magnus Carlsen juga enggan untuk memulai. Ia memilih membawa kudanya ke F4. Hitam mengancam kuda dengan pion G5 sehingga kuda pergi ke H5. Giliran gajah terang hitam yang mengancam kuda. Kuda mundur ke G3, dan sebelum gajah diancam ia pergi dulu ke E6. Pion putih H4 mengorbankan diri. Pion dimakan dan kuda kembali ke H5. Kembali gajah terang hitam mengancam kuda di G4. Lalu jawaban Magnus Carlsen mengisyaratkan jawaban atas pertanyaan kita semua. Mengapa ia tadi mengorbankan pion di H4? Karena kudanya sekarang kembali lagi ke F4. Sekarang tak ada pion yang bisa mengancam kuda itu lagi. Taktik ini sangat simpel, tapi tidak semua pecatur memahami, apalagi pecatur pemula seperti saya. Ya, mungkin sebagian dari teman-teman juga. Lanjut, kuda hitam ke F6, putih menteri ke F3. Ancaman yang sangat jelas, yaitu pion hitam B7. Opsi penyelamatannya masih sangat banyak. Bahkan jika didalami, ada pola untuk menjebak menteri putih. Tapi tidak akan saya bahas sekarang. Mungkin jika dikasih kesempatan lain kali ya teman-teman. Di sini hitam memilih menyelamatkan pion dengan menarik gajahnya. Sebenarnya langkah ini sangatlah tidak direkomendasikan, karena gajah yang tadinya aktif kini kembali pasif hanya demi seonggok pion. Dan pilihan ini sangatlah tidak cocok dengan gaya Lucas Silva, karena sejak tadi ia sangat agresif. Lalu putih membuka jalan untuk gajah terangnya. Kuda hitam A7, gajah putih D2. Kuda hitam mundur ke C7 melindungi pion di D5 karena sudah terserang 3 kali oleh kuda, pion, dan menteri. Gajah Magnus Carlsen menawarkan pertukaran di B4, dan penawaran pun diterima. Setelah menteri putih memukul gajah hitam, hitam kembali menawarkan pertukaran menteri. Tentu diterima oleh Magnus Carlsen. Sepertinya saat ini Lucas Silva yang ingin menjajal kemampuan ending game dari seorang Magnus Carlsen. Magnus Carlsen sangat terkenal dengan ending gamenya. Mungkin karena itulah jiwa kebrutalan dari bocah ini meronta-ronta. Oke, setelah raja memukul menteri, Magnus Carlsen memukul pion H.
Hitam menautkan benteng satu sama lain. Lalu putih gajah E2. Benteng hitam mengancam pion G. Karena pion masih dalam perlindungan kuda, maka putih memilih menggerakkan bentengnya ke C1. Benteng hitam G5 memperkuat pion sentral, dibalas putih pion G3. Pion hitam A6 dan pertukaran pion sentral pun terjadi. Pion makan pion dan kuda makan pion. Kembali simplifikasi dilakukan Magnus Carlsen, menukar kudanya dengan gajah. Kuda pukul gajah dan raja pukul kuda. Lalu putih membawa kuda ke C4. Benteng hitam D8. Kini semua perwira hitam maupun putih sama-sama mengarah ke pusat sentral permainan. Kuda putih D2 menyerang pion 2 kali bersama bentengnya. Hitam menambah perlindungan terhadap pion dengan raja F5. Lihatlah ini teman-teman. Kuda putih tetap pukul pion, seakan ia mengorbankan dirinya. Padahal sama sekali bukan ya teman-teman. Di ending game, korban perwira adalah kedunguan yang hakiki. Karena setelah kuda putih dipukul kuda hitam, maka gajah putih akan ke D3, mengepin kuda. Jika benteng hitam D melindungi ke E8, maka benteng C putih akan naik ke C5, mengepin kuda D. Baru setelahnya benteng putih H ke F4 skak. Kuda hitam D kini tidak lagi melindungi peta F4 karena ia terkena pin oleh benteng, sehingga raja harus pergi dan kuda hitam akan tumbang. Sebenarnya ini adalah langkah simplifikasi yang diterapkan oleh Magnus Carlsen. Namun karena ini permainan pro, sehingga simplifikasi pun harus secara rumit. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Kini kuda pukul kuda, dan ya, gajah putih mengepin kuda. Baru saja kita membahas pola ini ya teman-teman. Yang menjadi beda adalah bahwa tadi benteng D8 melindungi kuda dengan E8, dan sepertinya hitam ingin yang lebih sederhana. Ia langsung membawa kudanya ke F6. Maka simpel saja, gajah pukul kuda. Tentu kuda hitam membalas. Lalu benteng F4 dilakukan oleh Magnus Carlsen, dan ya, kuda hitam hilang, termakan oleh benteng. Lanjut, benteng hitam ke B5 mengancam pion B2. Simpel saja oleh Magnus, pion naik B3. Hitam benteng naik D5, lalu putih membalas raja E2. Benteng hitam H5, lalu benteng putih skak G4. Raja hitam ke F6, kembali benteng melakukan skak di F4. Raja geser ke E6, lalu pion putih naik E4. Benteng hitam A5 mengancam pion, dan lagi-lagi pion naik A4. Raja hitam mundur E7, raja putih naik ke E3. Benteng hitam ke G5, pion putih B naik satu langkah, B4. Lihatlah pion-pion Magnus Carlsen ini teman-teman, menguasai pusat permainan, mengisyaratkan bahwa hitam tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tidak ada yang bisa dilangkahkan, sehingga hitam membawa mundur bentengnya ke G6. Kini giliran benteng Magnus Carlsen naik C5, menawarkan pertukaran. Pertukaran diterima, benteng makan benteng dan pion makan benteng. Benteng hitam melindungi pion H, benteng putih menawarkan pertukaran lagi. Jika ditolak, pion H7 akan tumbang, sehingga penawaran diterima, benteng pukul benteng dan pion pukul benteng. Lalu tanpa disadari bahwa inilah langkah terakhir dari partai ini. Setelah pion memukul benteng hitam, hitam menyerah. Ya, ia mau apa lagi kalau tidak menyerah? Hitam ibarat tidak ada yang bisa dilangkahkan kembali. Semuanya dalam keadaan tertekan oleh putih. Putih sangat mendominasi sentral. Pionnya tertata dengan tepat dan posisional. Jika dilanjutkan kurang lebih akan menjadi seperti ini.
raja hitam E6, raja putih F4, raja hitam F6, pion putih naik A5, hitam pion naik H5, putih pion naik D5, pion pukul pion dan pion pukul pion. Raja kembali ke E7, raja putih naik E6, pion sekak, raja putih F5, raja hitam F7, pion maju, raja hitam menghadang, pion F6 tumbang, raja hitam D7, raja hitam G5, raja hitam mengancam pion C, raja putih memukul pion H, pion C terpukul, dan promosi menteri di D tidak terhindarkan lagi. Wow, strategi ending game dari Magnus Carlsen bukanlah abal-abal. Ia bisa menjaga pion yang sebegitu banyak dengan kooperatif, koordinatif, dan tetap posisional. Tentu Lucas Silva yang elo ratingnya terpaut cukup jauh akan sangat kewalahan menghadapi Magnus Carlsen sang ending game. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Tak ada pesan yang dapat diambil karena saya sudah ngantuk. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kritik, masukan, dan sarannya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.